Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia tentunya ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian, sahabat-sahabatku, cara move on dari gebetan yang suka PHP. Iya. Ayo, di sini siapa yang suka PHP? Janganlah ya. Berbuat baik memang kadang diperlukan, tapi jangan sampai kalian menjanjikan sesuatu yang membuat harapan-harapan palsu timbul. Oke? Kasihan yang dikasih harapan, mau itu ceweknya atau cowoknya, ataupun siapapun itu, sahabat, teman yang pernah di PHP-in. Janganlah ya, kasihan. Kalau kalian tidak mau di PHP, kalian jangan PHP, oke? Siapa yang tidak bahagia dicintai? Semua orang tentu merasa bahagia karena merasa dicintai. Iya bukan? Iya dong. Seperti yang lagi dengar. Semua serba menyenangkan. Sayangnya, proses PDKT tidak selamanya berjalan lancar. Sudah meninggikan harapan hingga melambung. Tapi harus menerima kenyataan jika si gebetan hanya memberi harapan palsu. Sedih? Iya jelas. Kecewa? Apalagi. Tapi hidup bukankah harus terus berlanjut? Seberat apapun itu, sahabatku, berikut 7 cara move on dari gebetan yang sering membuat PHP kamu. Jika sudah menangis, lelah menangis, dan udah pusing dengan semuanya, saatnya kamu bangkit. Hidup belum berakhir hanya karena hatimu dipatahkan. Simak tips berikut ya. Yang pertama, saatnya kamu menulis ulang seperti apa pasangan idaman kamu. Kalau yang menurutnya PHP jangan ditulis ya. Nanti malah sakit lagi. Dia yang selama ini dekat belum tentu yang terbaik. Jika terbaik, tentu dia tidak akan meninggalkanmu saat ini. Ya bukan? So, saatnya move on. Hilangkan semua prasangka-prasangka yang buruk tentang orang-orang yang mungkin belum kamu kenal seutuhnya. Jadi jangan terlalu tinggi berekspektasi kepada manusia, tentunya pada satu harapan. Oke? Yang kedua, jangan menyakiti diri dengan tidak makan atau memperburuk diri dengan terus menangis. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan sakiti diri kamu ya. Cobalah untuk bersenang-senang sedikit, tapi jangan terus berlarut dalam kesenangan. Ada saatnya saat kita merasa sedih, gundah, gelisah, kita perlu berefreshing ataupun kita pergi ke tempat-tempat wisata gitu, hanya untuk menenangkan, hanya untuk sedikit bersenang-senang dengan diri kita sendiri, agar kita kembali mampu menyadari bahwa mencintai diri sendiri itu lebih penting daripada kita mengharapkan cinta dari orang lain. Jika kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri, untuk mencintai orang pun kita sudah lebih ikhlas, lebih lapang dada gitu kan. Karena kita udah punya dasar dari dalam bahwa kita itu terbaik menurut versi kita masing-masing. Oke? Dan yang ketiga, siapkan kertas dan tulis semua keburukan yang tidak kamu sukai. Ketika kamu menyadari begitu panjang hal yang tidak menyenangkan dari dia, maka saatnya kamu merasa lebih bahagia dan bersyukur karena Allah telah memisahkan kamu dengan dirinya. Begitu ya. Maksudnya gini, kalian harus mencatat apa yang membuat kalian itu sakit saat menjalani hubungan tadi. Saat kalian sakit, kenapa ia hanya datang untuk memberikan luka ataupun ia hanya datang untuk memberikan harapan palsu gitu ya. Kamu catat semuanya, kalau udah kamu baca dari atas sampai bawah berulang kali. Supaya kamu tuh paham bahwa dia dipisahkan dari kita oleh Allah itu adalah yang terbaik buat dirimu kamu. Karena Allah gak mau melihat kamu jatuh lebih dalam luka yang mungkin akan lebih sakit dari saat ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memisahkan kamu dengan dirinya. Jangan sedih karena perpisahan, bukan akhir dari segalanya.
lebih awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Yang selanjutnya, cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Nikmati me time. Kamu harus punya me time gitu. Tidak harus pergi jauh sih. Merenung sendiri akan membuat kamu merasa tenang. Tidak perlu mengumbar kesedihan kamu di sosial media ataupun di mana-mana. Tidak semua orang akan merasa bersimpati dengan sikap kamu. Tapi malah mungkin ada sebagian orang yang hanya mungkin men-skip, dan mungkin mereka pun punya masalah masing-masing. Jadi saat mereka punya masalah masing-masing, lihat sosial media ketemu dengan galau kamu, mereka bukan untuk memelukmu, bukan untuk menjagamu ataupun memberi sedikit solusi. Malah bahkan banyak dari mereka atau netizen gitu ya sekarang hanya mungkin malah mencibir gitu, atau yang lain itu hanya menertawakan kamu, memberi senyuman, tapi senyuman apa ya, senyuman palsu mungkin ya. Ingat kata Ali bin Abi Thalib bahwa jadilah diri kamu sendiri. Yang mencintai tidak memerlukan itu, tidak memerlukan penjelasan apapun itu, dan yang membenci kamu tidak akan memperdulikan itu. Sebaik apapun diri kamu, kalau mereka udah benci ya udah, tidak akan. Ya mungkin Allah bisa membolak-balikan hati, tapi namanya orang benci, apapun yang kita lakukan dia akan tidak suka, begitu ya. Yang selanjutnya, tidak perlu mengumbar kejelekan mantan, gebetan, ataupun siapapun itu yang pernah menyakiti kamu. Cobalah untuk tenang. Bisa jadi sikap dia yang menjauh memang ada yang salah dengan hubungan kalian saat ini. Tetapi tetap tenang, hidup tidak seburuk itu kok. Mungkin memang saat ini kamu dipandang buruk olehnya, tapi bukan dengan orang lain. Mungkin saat ini kamu bisa dikhianati olehnya, tapi tidak untuk yang lain. Begitu ya. Mungkin saat ini ia memandang kamu itu begitu banyak kekurangannya. Bahkan mungkin ia memandang kamu seburuk-buruk apa yang ia pandang, tapi tidak dengan orang lain. Ingatlah, rumput tetangga akan kelihatan lebih hijau karena kita tidak pernah mengetahui apa yang berproses di sana. Oke? Saatnya kamu semangat, saatnya kamu bangkit, dan jangan pedulikan kata-kata yang pernah dilontarkan, kata-kata yang menyakiti kamu dari sesuatu yang udah berada di masa lalu. Oke? Lihatlah masa depan. Masa depan ada bahagia yang sedang menanti kamu. Cie. Oke, yang selanjutnya lagi, jika masih sering bertemu dengannya, sebaiknya mulai sekarang kamu jaga jarak. Jika tidak berkomunikasi dengannya akan membuat kamu merasa lebih baik. Untuk apa memaksa untuk tetap dekat? Setelah kamu merasa tenang, tidak ada salahnya kamu kembali berkomunikasi padanya. Tapi harus memberi jeda. Karena komunikasi dengan mantan itu sebenarnya menurut pengetahuanku itu tidak perlu juga sih. Kalaupun perlu ya hanya sekedarnya aja. Ya memang ada sebagian dari sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang kembali dengan mantan, tapi mungkin yang kembali dengan mantan itu mereka udah sama-sama taubat dari kesalahan yang masa lalu, ataupun mereka yang kembali ke mantan itu memang mereka putus hubungan atau mereka berpisah itu dengan cara yang baik gitu. Mungkin mereka sama-sama ingin memperbaiki diri, atau mereka putus hubungan itu karena mereka memang tahu itu hubungan gak baik kalau dijalani. Tapi kalau dipertemukan oleh Allah kembali, dan apalagi dipertemukan dalam ikatan yang halal, waduh, udahlah ya, namanya mantan itu ada di masa lalu. Kalau memang itu jodoh, namanya bukan mantan, karena mantan tidak akan menjadi jodoh kita. Ya, itu kata Bapak Habibie ya. Kalau jodoh itu gak akan pernah jadi mantan, begitu. Jangan lupa untuk bahagia ya. Tunjukkan bahwa kamu kuat dan dapat melalui hidup dengan baik meskipun tidak bersamanya. Jadi, ada seseorang yang mungkin di kejauhan dari arah yang tidak kita tahu, dia malah sedang merindukan kita dengan ketulusannya. Percayalah, Allah itu sedang menyiapkan yang terbaik untuk dirimu. Jika memang yang meninggalkanmu itu menganggap kamu buruk, ada di sana yang lebih ikhlas, lebih mengharapkan kamu dengan tangannya yang tulus, tanpa mengharap
imbal balik dari kita. Jadi namanya cinta yang tulus itu tidak akan pernah mengharapkan balik, tapi yang diharapkan juga harus tahu diri juga. Seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah itu cinta paling tulus. Cinta Allah itu cinta yang paling abadi. Maka perbaiki hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hubunganmu di dunia antar manusia, antar segala macam problema pokoknya ya, itu Allah perbaiki juga. Ya sahabat, patah hati bukan akhir dari segalanya. Maka tetaplah semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Ya, aku sering bilang jangan lupa bahagia. Karena apa? Karena bahagia itu berasal dari diri kita sendiri dan bukan dari orang lain. Bahagia itu kita yang membuat, bukan orang lain yang membuat. Tapi kadang bahagia dengan melihat senyuman orang lain itu bisa kita rasakan, seperti halnya kita membuat bahagia orang tua. Mungkin saat ini kita sedang sedih, tapi melihat kebahagiaan orang tua, senyum orang tua dengan tulus dan selalu mendoakan kita, itu adalah bahagia yang tidak terkira dan tidak pernah bisa diuangkan, begitu ya. Oke, selamat mencoba move on, selamat mencoba bangkit dan semangat. Demikian dari saya, Sundari Ciai. Semoga bermanfaat dan semoga sahabat semua segera menemukan jodoh terbaik dari sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.